Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Api ungu coklat membubung di tangan Xiaoyan dan dengan kuat menghancurkan telapak tangan energi raksasa yang mendekati tubuhnya sebelum langkahnya akhirnya terhenti. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Tianzun ke-9, yang ekspresinya agak pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah Douzun bintang 8. Tetapi kekuatan Xiaoyan telah melampauinya berkali-kali lipat. Dengan tambahan kain kaisar serangga kuno dan zirah kuno naga Phoenix, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi mampu melukainya. Pertempuran ini, yang berada di level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti apapun sejak awal. Dia bukan hanya di bintang ke-8. Dia sudah di puncak bintang ke-8. Orang ini berkembang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Aku tak bisa lagi menandinginya. Seburuk apapun ekspresi Tianzun ke-9 saat menyaksikan Xiaoyan menghancurkan serangannya. Ia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini bukanlah tandingan Xiaoyan. Ia dengan tegas mengatupkan gigi dan menghentakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu harus pergi? Xiaoyan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiaoyan perlahan menghilang. Dan ia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 ketika ia muncul. Tangan kanannya menepuk udara kosong dengan lembut, dan gumpalan cahaya hitam dengan cepat menyebar. Disertai aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba memucat saat ia merasakan aura pemusnahan yang menyebar secepat kilat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, melepaskan Dou skill kelas Tian seperti Great Heaven Creation Palm bagaikan sabit dewa kematian bagi Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya. Hatinya diselimuti aura kematian. Ia menatap tanah di bawahnya dan berteriak dengan suara tajam. Saudara keempat, selamatkan aku. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar pekikan tiba-tiba Tianzun ke-9. Penglihatannya sekilas menangkap tanah di bawahnya yang telah diwarnai merah oleh darah segar. Dari kelihatannya, aula jiwa ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang belum menyerang. Terlepas dari apakah ada pembantu, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Mata Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian, cahaya ganas menyambar saat ia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam pekat itu tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika merasakan energi menakutkan di belakangnya. Dou Qi meletus dari tubuhnya sebelum ia berayun kembali, tetapi bagaimanapun ia membalas. Kecepatan penyebaran cahaya hitam itu tidak melambat sedikit pun. Saudara keempat, percuma saja, betapapun kerasnya perjuangan Tianzun ke-9. Wajahnya pun memucat saat teriakan tajam kembali terdengar. Ledakan, tanah bergetar hebat setelah jeritan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Tanah pun runtuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, jurang yang dalam dengan panjang beberapa ribu kaki muncul di hadapan banyak orang yang tercengang. Setelah jurang yang dalam ini muncul, aroma darah yang memuakkan menyeruak ke segala arah dan beberapa jeritan tajam yang tak tertandingi terdengar samar-samar. Kemunculan jurang yang dalam itu mengejutkan Xiaoyan di langit. Tak disangka makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Sepertinya orang-orang dari aula jiwa telah bersiap. Meskipun Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Ia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam menyatu dengan lengan kiri Tianzun ke-9 bagai kilat. Ah,
Teriakan memilukan langsung terdengar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya terseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan sobek yang tak terbendung melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, kekuatan itu merobek lengan Tianzun ke-9 hingga menjadi buram. Jika ia tidak melepaskan seluruh dokinya untuk menangkal kekuatan sobek tersebut, lengannya pasti sudah berubah menjadi debu saat itu juga. Meskipun tidak langsung lenyap, kekuatan sobek itu masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, bahkan tulangnya meledak dan berubah bentuk dengan cepat. HMPH, Xiao Yan berteriak dingin setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Daya hisap di dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retakan, hati Tianzun ke-9 benar-benar terguncang setelah menyadari niat Xiao Yan. Ia menggertakkan giginya, melengkungkan tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba melarikan diri, Xiao Yan terkejut ketika menyadari bahwa Tianzun ke-9 begitu kejam. Ia langsung tertawa dalam hati. Lingkaran cahaya hitam itu kembali melesat dan membesar beberapa kali lipat sebelum kembali mendekati Tianzun ke-9. Hal ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan betapa menakutkannya telapak penciptaan langit agung ini. Ketika Xiao Yan masih Douzun bintang 4, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiao Yan, untuk menangkis telapak penciptaan langit agung. Namun, level mereka kini setara. Ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Swoosh! Keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum akhirnya bereaksi di jurang yang sangat dalam di bawahnya. Deru angin kencang muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Cahaya itu menggumpal menjadi naga darah yang meraung saat ia menyerang Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat ia merasakan riak yang tiba-tiba terpancar dari bawah, tetapi ia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat menatap wajah Tianzun ke-9, yang tampak gembira saat serangan ini muncul. Ia tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya ke depan lagi. Dan sebuah lingkaran cahaya hitam melesat keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, lingkaran itu melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ngeri Tianzun ke-9 terpancar dari dalam cahaya hitam setelah ditelan olehnya. Ia tak menyangka Xiao Yan akan sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang dahsyat itu. Ledakan, naga darah yang bersiul itu menghantam tubuh Xiao Yan dengan ganas saat cahaya hitam melingkar melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan Xiao Yan, cahaya merah darah yang pekat meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit bagaikan matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan akan menerima pukulan ini. Energi mengerikan yang terkandung dalam naga darah tadi cukup untuk membunuh seorang Douzun bintang 6 di tempat. Dinding itu telah runtuh ke dalam keheningan yang mematikan. Masih ada sedikit kegembiraan dari sebelumnya, tetapi kegembiraan itu dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Mereka yang berasal dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari 12 detik, sementara hati semua orang mencelos. Pada saat ini, sebuah suara samar bergema di langit. Bunyi swoosh terdengar saat hampir setiap pasang mata menatap langit. Sesosok kurus melangkah di udara. Perlahan keluar dari cahaya merah yang menyebar. Sorak-sorai yang menggetarkan bumi tiba-tiba meledak dari benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Hah!
Cailin dan yang lainnya menghela napas lega ketika mendengar sorak-sorai di dekat telinga mereka. Mereka merasa ngeri dengan situasi tak terduga sebelumnya. Hah, seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiaoyan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang yang mendengar suara cipratan dari jurang tersebut. Sepertinya darah mengalir di dalamnya. Suara aliran air semakin keras di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna merah darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Lautan merah tua yang ganas. Lautan darah yang kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya berhenti perlahan ketika sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Lautan darah mengalir dan sosok yang sepenuhnya berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya sambil menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Sebuah suara serak bergema di langit. Kau memang pantas menjadi orang yang sangat dihargai oleh ketua aula. Kau memang memiliki kemampuan untuk berbangga diri. Xiaoyan mengamati sosok manusia di bawah. Saat ini, orang itu mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambut panjangnya berwarna merah tua. Dan mata merahnya membuat jantung siapapun yang melihatnya akan mencium aroma darah. Angka darah yang tiba-tiba ini juga membuat banyak ahli dari Sekte Singa mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu ada di perkemahan mereka. Betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi Yan mencelos saat melihat sosok berdarah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan pasti sosok berdarah ini, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di kubu Sekte Singa Mendalam. Sue Hezun Ze, ketiga tetua Hu, yang sedang bertarung melawan ketiga ahli dari Aula Jiwa, terhenti karena pemandangan ini. Mata mereka mengamati sosok berwarna darah itu dengan serius, seraya berkata dengan suara berat. Sue Hezun Ze, Xiaoyan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Jurus agung transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Aula Jiwa. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi muram. Haha, itu nama dari dulu sekali. Kalian semua sekarang bisa memanggilku Tianzun keempat atau mungkin Sue He Tianzun. Sosok manusia yang berdiri di lautan darah. Mengangkat kepalanya dan tertawa serak ketika mendengar kata-kata kakak tertua Hu. Tianzun keempat, ya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Aula Jiwa memang memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini seharusnya adalah Douzun tingkat puncak bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Banseng. Tak disangka Aula Jiwa akan mengirimkan ahli seperti itu. Jika dia tidak segera kembali ke masa lalu, nasib aliansi Yan pasti akan mengkhawatirkan. Kau benar-benar bertindak santai, tapi kau terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekanmu. Xiaoyan tertawa kecil. Ia melambaikan tangannya secara acak, dan sesosok mayat yang telah terkoyak hingga wujudnya berubah terbang keluar. Akhirnya, mayat itu mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah dihantam oleh telapak penciptaan langit agung sebelumnya. Namun, ia telah kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang sudah gagal berkali-kali. Tianzun keempat melirik mayat itu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sebuah panah darah melesat keluar. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya tanpa emosi saat berbicara.
Emosi memang tidak diperlukan bagi kalian dari Hall of Souls. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi memang harus dikesampingkan. Tianzun keempat tertawa mendengar kata-kata Xiao Yan. Ia langsung menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur. Tapi orang itu terlalu tidak berguna dan malah mati di tanganmu. Kalau begitu, biarlah aku yang dulu bertindak atas namanya. Aku yang dulu akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba menyembur keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun. Keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura dingin yang pekat perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Aura dingin dan menyeramkan menyapu tubuh Tianzun keempat bagaikan badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa mendalam. Seketika, terdengar suara, bang, bang. Bang, saat tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya meledak. Genangan darah mewarnai tanah hingga menjadi merah tak tertandingi. Pembunuhan tak pandang bulu oleh Tianzun keempat ini tentu saja mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang berada di dekat jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Bajingan, apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau lupa perjanjian kita. Tak jauh dari situ, si Tian, yang terluka parah akibat serangan Xiao Yan, akhirnya bisa bernapas lega. Ia langsung murka dan berteriak keras ketika melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Tatapannya acuh tak acuh saat menatap si Tian yang berteriak dengan marah. Ia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ledakan, teriakan amarah si Tian tiba-tiba terhenti ketika Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Toan meledak seketika, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Para ahli sekte singa mendalam tampak sangat terkejut ketika melihat orang ini telah membunuh bahkan ketua sekte singa mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tak satu pun dari mereka berani berteriak marah. Bahkan si Tian pun tak mampu menangkis serangan telapak tangan sembarangan dari Tianzun keempat. Apalagi bagi mereka. Beberapa ahli di kubu sekte singa mendalam telah diancam dan dibujuk ke aula jiwa. Mereka tak lagi bisa disebut loyal kepada sekte singa mendalam. Tentu saja, mereka tak akan berinisiatif membantu. Tarik garis depan aliansi Yan. Orang ini mudah sekali berubah suasana hatinya. Bagaimanapun, akan sama saja bunuh diri jika pasukan biasa ikut campur. Cailin mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara berat. Dimengerti. Xiao Ding dan Xiao Li di sampingnya mengangguk ketika mendengar perintahnya. Mereka segera menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua prajurit keluar dari benteng. Sekarang, kita hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menghadapi orang ini. Kalau tidak, benteng kuning misterius tidak akan terhindar dari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berkata dengan wajah muram. Ya, bahkan Cailin hanya bisa mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Kekuatan Tianzun keempat itu jelas luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang hadir bisa menandinginya. Karena itu, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat menyaksikan Tianzun keempat secara acak menghancurkan tubuh seseorang. Ekspresi merenung melintas di matanya. Orang ini bernama Sue He Tianzun, Tianzun Sungai Darah. Selain itu, dia juga menguasai jurus agung transformasi darah. Dia mungkin bisa mengendalikan darah dalam tubuh seseorang.
Xiao Yan telah bertemu dengan para ahli yang mampu mengendalikan darah orang lain. Namun, tak satu pun dari mereka sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Douzun bintang 6 meledak hanya dengan jentikan tangannya. Meskipun luka serius si Tian menjadi faktor. Teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Memercikkan. Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiao Yan sedang berpikir. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan di udara kosong. Ia melangkah selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti tak jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah menyebar pelan di langit. Puncak Douzun bintang 8. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mengamati Xiao Yan. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan kuat ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat langsung terdistorsi setelah ia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat ia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Sebuah douqi yang agung terlepas dari tubuhnya. Douqi itu berubah menjadi api ganas yang melilitnya. Douqi tidak akan mampu menghalangi jurus agung transformasi darahku. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika melihat douqi milik Xiao Yan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar ketika Xiao Yan merasakan darah di tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali. Ia samar-samar bisa merasakan darahnya akan meledak dari pembuluh darah mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika ia merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Jurus agung transformasi darah yang disebut-sebut orang ini memang unik. Namun, Xiao Yan hendak menekan gejolak darah di dalam tubuhnya ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ia segera menyadari kekuatan aneh yang menjalar dari jantungnya. Akhirnya, kekuatan ini menjalar ke pembuluh darahnya, dan rasa panas yang membara itu menghilang hampir seketika kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini, garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini membuat Xiao Yan terkejut, dan ada sedikit kejutan di matanya. Tak disangka garis keturunan yang baru terbentuk ini begitu kuat. Bahkan jurus agung transformasi darah Tianzun keempat pun tak mampu memengaruhinya. Sepertinya keterampilan transformasi darah agungmu tidak sekuat yang kau gambarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah di tubuhnya berangsur-angsur tenang. Ia tersenyum pada Tianzun keempat sambil berbicara. Apa yang telah terjadi? Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respons dari tubuh Xiao Yan. Ia mengerutkan kening. Jurus agung transformasi darah ini adalah jurus Dou kelas Tian. Bahkan beberapa banseng elit pun akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa jurus ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah segel-segel ini terbentuk, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao, kau benar-benar mengaktifkan garis keturunan klan Xiao? Tianzun keempat terkejut ketika melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang sia-sia. Semua orang tahu itu. Mengapa Xiao Yan bisa memunculkan tato klan itu? Tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiao Yan tiba-tiba meroket ketika tato klan muncul. Dalam sekejap, auranya tak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan terpancar sempurna saat ini. Xiao Yan menghirup udara dengan nyaman, merasakan gelombang douqi yang mengalir deras dari dalam tubuhnya. Ia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya lenyap begitu kakinya mendarat.
Meskipun jurus agung transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat tertawa dingin ketika melihat Xiao Yan menghilang. Ia segera mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang douqi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Ia kemudian dengan kejam menghantamkannya ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin palem yang penuh bau busuk tiba, dan ruang seketika terdistorsi. Sebuah sosok juga muncul. Itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi, ia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, ia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, sebuah tinju panas tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya tidak memberi waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan menghantam tubuh Tianzun keempat dengan kejam. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan yang sesungguhnya. Ledakan, tinju keduanya mendarat tanpa ampun di tubuh lawan. Namun, bahu Xiao Yan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tetap sama. Di sisi lain, Tianzun keempat terdorong mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiao Yan. Tenggorokannya pun mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiao Yan yang luar biasa panasnya tak tertahankan baginya. Sepertinya kau tidak akan sanggup bertahan jika kita bertukar pukulan seperti ini. Xiao Yan menjentikkan pakaiannya sambil tersenyum dan berkomentar lembut. Wajah Tianzun keempat muram. Matanya menatap kain di tubuh Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan, ia tentu menyadari bahwa sebagian besar serangannya telah diserap oleh kain aneh tadi. Namun, ia tidak mengerti mengapa sisa tenaganya tidak melukai Xiao Yan. Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh armor kuno naga dan phoenix yang tersembunyi di kulit Xiao Yan. Tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, betapapun ia memikirkannya. Bukan hanya pakaian Xiao Yan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiao Yan dengan tatapan muram dan serius. Xiao Yan kebal terhadap serangannya, tetapi ia tak mampu mengabaikan serangan lawan. Pertarungan seperti itu sungguh membuat orang merasa terkekang. Namun, Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Ia tahu bahwa serangannya sebelumnya tidak melukai Xiao Yan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya yang tidak memadai. Karena kekuatan ini kurang,